Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan satu topik atau satu tema tentang benarkah Tuhan menciptakan manusia yang lain selain Adam dan Hawa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di luaran sana, saat ini sudah terbit satu buku yang ditulis oleh Saudara Agus Miradi. Nah, dia mengungkapkan di sana bahwa manusia pertama itu bukan Adam dan Hawa. Namun sebelumnya Tuhan itu sudah menciptakan manusia yang dikenal dengan manusia purba. Nah, apakah benar hal ini, saudara? Tentu saja saya sebagai orang yang mempercayai kitab suci, saya harus bisa mempertanggungjawabkan iman saya apabila ada hal yang seperti ini. Kita akan lihat terlebih dahulu apa yang diungkapkan oleh Saudara Agus Miradi. Dia katakan, saat itu saya berada di Museum Purbakala Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagai seorang peneliti masalah dunia kepurbakalaan, sampai akhirnya saya menemukan jawaban yang benar tentang misteri asal-usul manusia, sehingga saya tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Siapakah Manusia Pertama Itu. Jadi inti dari apa yang disampaikan Saudara Agus Miradi ini adalah bahwa Adam itu bukan manusia yang pertama. Nah Bapak Ibu yang terkasih, lalu kita perlu bertanya, kalau Adam bukan manusia pertama, lalu manusia pertamanya siapa? Menurut Agus Miradi bahwa Tuhan itu menciptakan manusia purba. Baru kemudian Tuhan menciptakan manusia pertama. Dan kalau kita telusuri secara sekilas, barangkali kita juga akan mengaminkan apa yang disampaikan oleh Agus Miradi ini. Karena kalau kita membaca di dalam kitab suci, di sana akan diceritakan bagaimana Kain ketika dia sudah membunuh Habil, pada saat itu Kain ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan itu dia minta, karena Tuhan kan mengutuk Kain, saudara. Ketika Tuhan mengutuk Kain, lalu Kain berkata, wah hukuman yang saya terima ini terlalu berat. Kalau nanti saya ketemu dengan orang, saya bisa dibunuh. Nah menurut asumsi yang ada di luar, mengatakan siapa yang ditakuti oleh Kain, tidak lain adalah manusia-manusia purba tersebut. Nah, belum lagi ditambah dengan satu kisah yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species. Charles Darwin ini yang hidup tanggal 12 Februari tahun 1809 sampai 19 April 1882, usia akhir pada usia 73 tahun, adalah seorang naturalis kebangsaan Inggris pencetus teori evolusi. Berdasarkan teori seleksi alam yang dikembangkannya, Darwin menulis ide tentang evolusi di buku yang berjudul The Origin of Species atau Asal-Usul Spesies yang diterbitkan tahun 1859. Dan melalui buku ini pula, saudara, banyak orang yang
mengakuinya, bahkan menganggap bahwa manusia itu asalnya dari kera, yang kemudian terjadi suatu evolusi sehingga terjadilah manusia yang seperti sekarang ini. Nah, untuk hal itulah saudara, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian agar kita tetap berada pada jalur kitab suci kita. Karena kalau kita membaca kitab suci, apabila ada hal yang sulit saudara-saudara, bukan berarti tidak ada jawaban. Saya suka menemukan ada orang yang meninggalkan Tuhan, pindah agama, karena orang ini mengalami kesulitan di dalam mencerna isi kitab suci. Apakah itu tentang Yesua, apakah itu tentang penciptaan alam, dan sebagainya. Tetapi saya katakan, kesulitan yang kita hadapi di dalam kitab suci kita bukan berarti tidak ada jawaban. Bagi saya, yang terpenting adalah keselamatan itu sendiri. Menurut iman yang saya pelajari dari kitab suci adalah, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Sang Pencipta, dan di dalam Tuhan Yesua HaMasiah. Orang percaya ini, orang pasti selamat, saudara. Tentu juga kita mempercayai Roh Kudus atau Ruach HaKodes sebagai rohnya Yahweh. Jadi dengan kita mempercayai hal ini, kita sudah pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Dan apabila kita mengalami kesulitan yang lain yang kita temukan di dalam kitab suci, sekali lagi, bukan berarti kita harus pindah agama, bukan. Tetapi kita harus menyelidiki lebih dalam. Seperti saya sering melihat kesaksian-kesaksian yang ada di internet. Orang-orang yang pindah agama, kemudian menyerang balik kekristenan secara membabi buta. Nah, ini sebetulnya keliru, saudara. Kenapa? Karena orang ini tidak mempelajari lebih dalam. Begitu dia mengalami kesulitan, apalagi mendapat serangan dari orang luar, seolah-olah itu sebuah kebenaran, orang itu langsung, oh ya kalau gitu berarti kitab suci kita salah. Ngapain saya ada terus di sini? Keluar saja. Nah, ini kebanyakan orang seperti itu. Tetapi saya ingin mengajarkan jemaat Alfa Omega agar memiliki iman yang teguh. Saudara dan saya sudah menerima jaminan keselamatan melalui nama Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesua HaMasiah dan di dalam bimbingan Ruach HaKodes. Amin. Sekali lagi, kalau kita mengalami kesulitan, bukan berarti tidak ada jawaban. Nah, lebih lanjut, saudara-saudara, apa yang kita dengar dari luar sana tentang penciptaan, maka ini yang saya bisa rangkum. Tuhan menciptakan manusia purba. Mereka juga punya ayat-ayat loh, nanti saya akan tunjukkan, tetapi saya memiliki sanggahannya yang saya akan ajarkan kepada saudara, dan saya percaya saudara pasti akan memahami. Maka saya akan sampaikan ini pelan-pelan. Saudara cerna baik-baik. Kalau saudara tidak tahu atau kurang paham, saudara boleh bertanya, nanti pada hari Rabu saya akan menjawab. Karena ibadah Rabu ada sesi tanya jawab. Nah, menurut pandangan mereka, Tuhan itu menciptakan manusia purba. Kemudian setelah itu baru Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Orang-orang atau manusia purba ini tidak diceritakan lebih lanjut, tetapi cerita diawali dari sini. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa,
sehingga dia diusir dari Taman Eden. Kemudian saudara-saudara, Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak, yaitu Kain dan Habil. Lalu setelah mereka menjadi dewasa, terjadilah pembunuhan. Kain membunuh Habil, adiknya. Nah, pada waktu itulah maka Kain dikutuk oleh Tuhan dan diberi tanda oleh Tuhan karena Kain itu takut. Sehingga dengan tanda tersebut agar supaya Kain tidak dibunuh oleh siapapun yang ketemu dengan dia. Nah, menurut penafsiran yang ada di luar sana mengatakan yang ditakuti Kain itu adalah manusia purba. Sementara Kain juga punya istri, yaitu dari wanita purba. Sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Tuhan menciptakan manusia itu 2 kali? Pertanyaan yang kedua, dari mana Kain mendapatkan istri? Kita bisa melihat di dalam kitab Beresit pasal 4 ayat yang ke-17. Ayo kita buka ayat-ayatnya saudara, pelan-pelan kita akan baca. Beresit pasal 4 ayat 17. Di sana dikatakan, dan Kain bersetubuh dengan istrinya, dan istrinya mengandung dan melahirkan Henok. Begitu saudara, ini kisah yang membuat pertanyaan, dari mana sih Kain mendapatkan istri ini? Lalu menurut mereka istrinya ini adalah manusia purba. Kepada siapa Kain itu takut? Kalau saudara baca pada ayat yang ke-14, di situ Kain merasa takut. Lihatlah, hari ini engkau telah mengusirku keluar dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari wajahmu, dan aku akan menjadi seorang gelandangan dan pengembara di bumi. Dan akan terjadi setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuh aku. Nah, di situ Kain merasa takut, saudara. Sehingga pada ayat 15 dikatakan, dan dalam hal ini berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya setiap orang yang membunuh Kain, dia akan dibalas 7 kali lipat, dan Yahweh memberi tanda kepada Kain supaya tidak seorang pun yang menjumpainya akan membunuhnya. Tuhan memberi tanda kepada Kain, dan ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang baru. Tandanya itu tanda yang seperti apa yang membuat Kain sampai tidak dibunuh oleh orang? Untuk masalah pertanyaan ini, saya sudah menjawabnya pada hari Sabat kemarin. Dan kalau saudara yang belum mendengar jawaban itu, saudara bisa melihat di website Alpha Omega, karena saya sudah me-upload di YouTube saudara. Jadi saudara bisa masuk ke sana, saudara akan temukan jawabannya tentang tanda itu apa. Kemudian, pertanyaan yang keempat adalah, yang ditakuti Kain adalah manusia purba dan mendapat istri dari salah satu keturunan manusia purba tersebut. Nah, pertanyaan ini dianggap sulit untuk dijawab, sehingga muncul penafsiran dan pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia purba. Nah, Tuhan menciptakan manusia purba itu dengan beberapa asumsi atau dengan beberapa alasan. Nah, saya akan tunjukkan alasan mereka mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu bukan ciptaan yang pertama. Sekarang kita lihat tentang asumsi mereka. Yang pertama adalah
bahwa di dalam kitab Beresit 1 ayat 27 diciptakan sekaligus lelaki dan perempuan. Mari kita baca di dalam kitab Beresit 1 ayat 27. Ini asumsi mereka, ya. Dikatakan demikian. Lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya dalam citra Elohim. Dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Ini asumsi yang pertama. Nah, orang menganggap bahwa ayat inilah yang merujuk kepada manusia purba. Kemudian, bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia purba itu diciptakan hanya dengan berfirman saja. Kemudian yang ketiga, dalam penciptaan yang tertulis dalam kitab Beresit 1 ayat 27, tidak disebutkan namanya. Sedangkan di dalam kitab Beresit 2 ayat yang ketujuh, tidak disebut menciptakan tetapi membentuk. Dan itu dimulai dari laki-laki dulu, baru perempuan dari tanah, dan Hawa dari tulang rusuk. Ini adalah asumsi mereka. Apabila kita tidak teliti, kita barangkali akan berkata, iya juga ya, benar kalau begitu. Berarti ada manusia purba. Nah, saudara, yang keempat adalah Kain takut pada manusia purba itu dan mendapat keturunan dari salah satu keturunan manusia purba tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, apakah benar seperti itu? Nah, saya akan memberikan jawaban. Tentu saja jawaban yang saya sampaikan ini tidak keluar dari jalur kitab suci. Apabila ada kesulitan di dalam kitab suci, sekali lagi bukan berarti tidak ada jawaban. Apabila kita mengalami kesulitan, berarti kitab sucilah yang harus menjawab. Memang itu akan memakan waktu, tetapi saudara, sekali lagi bukan berarti ketika kita mentok tidak bisa menjawab, lalu kita menyerah dan pindah ke agama lain, itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena otomatis dengan pindah, dia lepas dari nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Dan orang yang seperti itu tidak mungkin selamat. Nah, inilah jawaban yang sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, nama Adam dan Hawa juga belum muncul sama sekali. Adam baru muncul itu pada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kemudian yang berikutnya adalah pola pandang Ibrani itu berbeda dengan pola pandang pada umumnya. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Kalau kita itu ceritanya detailnya dulu, baru kesimpulan. Seperti saya kan begitu ya, saudara. Saya kalau ceritakan detailnya dulu, baru kesimpulannya gitu ya. Tapi berbeda dengan pola pandang orang Ibrani. Mereka di dalam menceritakan itu adalah bukan detailnya dulu, tetapi analisanya dulu, intisarinya dulu, globalnya dulu diceritakan, baru detailnya. Contoh misalnya, ini contoh ya. Gereja Alfa Omega itu ada di Kota Magelang, di tempat yang kecil, dan sekarang kita memiliki tempat yang besar, bekas gedung bioskop. Itu cerita global, saudara.
Tetapi cerita detailnya tidak seperti itu. Gereja Alfa Omega itu diawali dengan jumlah jemaat hanya 8 orang. Kemudian 3 tahun setelah itu kita mendapatkan gedung ini. Tidak lama jemaat bertumbuh hingga mencapai 1.500-an jemaat. Tetapi pada tahun 2000 ketika kita mengenal nama Bapak Yahweh, maka terjadilah kontroversi karena pada waktu itu belum ada satupun gereja yang berani memberitakan nama Yahweh, baru gereja kita. Nah, terjadilah penurunan jemaat. Tetapi oleh kemurahan dan kasih Bapak Yahweh, maka Tuhan menumbuhkan kembali dan sekarang jemaat Alfa Omega mulai bertambah-tambah kembali. Itu contoh. Yang pertama yang saya sebut tadi adalah cerita global. Sementara yang berikutnya adalah cerita detailnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, ya, pola pandangnya memang berbeda. Nah, di dalam kitab suci jelas menuliskan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Di dalam kitab 1 Korintus, mari kita lihat saudara. Ini pendapat dari Rabi Shaul, 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-45. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup. Rabi Shaul mengatakan bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Jadi, apabila teori yang tadi mengatakan bahwa sebelum Adam itu sudah Tuhan ciptakan manusia, berarti pendapatnya Rabi Shaul salah. Tetapi saya mempercayai bahwa pendapat Rabi Shaul itu lebih valid ketimbang ungkapan-ungkapan yang datang dari luar. Itu jawaban saya, saudara. Kemudian yang keempat, Kain mendapatkan istri itu dari anaknya Adam juga. Kenapa? Karena Adam itu punya anak bukan cuma Kain dan Habil. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Beresit pasal 5 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Beresit 5 ayatnya yang keempat. Dan hari-hari Adam setelah memperanakkan Set adalah 800 tahun. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam itu anaknya bukan cuman Kain dan Habil saja. Tetapi ada anak-anak yang lain. Hal ini jelas diperkuat dengan perintah Tuhan agar Adam dan Hawa itu beranak cucu dan bertambah banyak. Seperti yang tertulis di dalam kitab Beresit pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan, dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berkata kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di langit dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Jadi jelas di sini kalau Hawa memiliki banyak anak itu juga karena perintah Yahweh agar supaya dia punya anak yang banyak. Kemudian yang berikutnya alasan yang kelima adalah di dalam kitab Beresit atau Kejadian 4 ayat yang ke-17, mari kita baca.
4 ayat 17. Dan Kain bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung dan melahirkan Henok. Nah, Kain mendapat istri dari salah satu anak Adam dan Hawa yang lain. Di ayat ini tidak diceritakan bahwa Kain itu beristri setelah diusir. Tidak. Di sini hanya diceritakan bahwa Kain itu punya istri, punya anak. Berarti kalau begitu, sebelum dia diusir, sudah punya istri. Ya, saudara, jadi ini kisahnya. Lalu timbul pertanyaan yang lebih kritis lagi. Kalau begitu, berarti terjadi incest dong. Atau terjadi perkawinan sedarah. Saya menjawab, ya. Bukankah hubungan sedarah itu dilarang? Saya juga menjawab, ya. Lalu bagaimana penerangannya ini, saudara? Perkawinan sedarah itu dilarang. Tetapi kenapa Adam dan Hawa punya anak-anak sampai terjadi hubungan incest atau pernikahan sedarah? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pelarangan hubungan incest itu sebetulnya mulai ada pada zaman Torah Mose. Jadi pernikahan antara kakak beradik pada waktu itu masih belum disebut dosa karena belum ada peraturan yang dinyatakan. Kitab suci memberitahu bahwa karena Torah manusia mengenal dosa. Artinya apa? Selama Torah itu belum ada, manusia tidak kenal dosa itu yang seperti apa. Tetapi akibat dari Torah, manusia jadi ngerti, oh kalau begini tidak boleh, kalau begini tidak boleh. Nah pertanyaannya, sampai sejauh ini saya berbicara, saudara bisa paham atau tidak? Oke, kita lanjut lagi ya. Puji Tuhan kalau saudara bisa memahaminya. Yang kelanjutannya adalah, jadi Kain itu takut dibunuh oleh keluarga Habil yang pasti marah karena Habil dibunuh oleh Kain. Nah ini jawaban yang benar, saudara. Jadi yang ditakuti oleh Habil itu bukan manusia purba. Tetapi yang ditakuti oleh Kain itu bukan manusia purba. Tetapi yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil. Bisa saja keluarga Habil itu menuntut balas karena Habil sudah dibunuh. Sehingga pada waktu itu Kain ketakutan dan dia diberi tanda oleh Tuhan sehingga Kain tidak dibunuh. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ya, kita lanjut lagi. Kalau begitu sekarang kita kejar lagi. Kalau begitu siapa manusia purba itu, saudara? Bukankah hal ini bisa saja ciptaan Tuhan yang tidak tertulis dalam kitab suci? Manusia purba itu adalah hasil dari incest. Sekali lagi, manusia purba itu sebetulnya adalah hasil dari incest. Jadi begini saudara, ketika anak-anaknya Adam itu melakukan hubungan sedarah, maka keturunannya menjadi yang orang luar menyebut manusia purba. Kenapa? Karena manusia purba itu memiliki keterbelakangan mental. Dan saya mengatakan dari sudut ilmu kedokteran, bahwa orang yang melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan sedarah, 80%
orang akan melahirkan keturunan dengan cacat mental atau cacat fisik. Itu sebabnya pernikahan sedarah itu dilarang oleh kitab suci pada masa zamannya Mose. Jadi bukan berarti karena saya pernah mendengar suara dari luar yang mengatakan bahwa oh anaknya Adam dan Hawa nggak apa-apa karena itu baru orang yang awal. Sehingga dia ya kawin sedara juga enggak masalah. Saya katakan memang tidak semua orang yang melakukan hubungan insest itu melahirkan cacat mental dan fisik. Tidak semua. Tetapi bukan berarti tidak ada kelahiran yang cacat mental dan fisik. Sekali lagi menurut ilmu kedokteran 80% orang yang melakukan hubungan insest beresiko keturunannya cacat mental. Hidup keterbelakang. Nah, jadi kesimpulan saya adalah orang-orang yang disebut manusia purba itu tidak lain adalah hasil dari insest. Lalu pertanyaannya, lah kalau yang tidak, itu pun juga hasil dari insest. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang melakukan hubungan sedarah itu tidak selalu mengalami cacat mental. Kalau tidak selalu berarti ada dong yang lahir normal. Ada kan saudara? Pasti ada. Tetapi beresiko 80% cacat mereka. Makanya melalui Torah di situ diatur tidak boleh ada pernikahan sedarah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Walaupun tidak semuanya hubungan insest itu selalu melahirkan cacat, tetapi sekali lagi 80% akan menghasilkan keturunan yang sangat agresif, memiliki kepribadian aneh, cacat fisik, cacat mental, memiliki IQ yang rendah, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, yang selama ini orang mengatakan itu manusia purba, tetap itu adalah hasil pernikahan insest. Contoh-contoh yang lain, di Indonesia ada namanya suku Polahi dari Kabupaten Gorontalo, Sulawesi. Kalau saudara melihat, suku Polahi itu tidak pernah mau kawin dengan orang luar. Suku Polahi memiliki suatu tradisi pernikahan insest, yaitu pernikahan sedarah. Bisa saja pernikahan itu antara kakak dan adik. Bisa saja orang tua dengan anak. Nah itu tradisi mereka, saudara. Makanya kalau kita melihat juga dari hasil keturunannya, itu kebanyakan cacat mental. Walaupun tidak semua. Sekali lagi, walaupun tidak semua. Contoh yang lain adalah pasca invasi atau setelah penyerangan, Alexander Agung juga melakukan perkawinan dengan saudara kandungnya sendiri dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Jadi pernikahan insest ini masih terus walaupun dilarang oleh kitab suci karena sangat berpotensi cacat keturunannya. Kita juga melihat contoh yang lain yang terdokumentasi, yaitu perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya yang bernama Elsinu. Ini juga pernikahan sedarah. Kita juga melihat kisah di Sunda, ya,
Masyarakat Sunda mengenal adanya kisah inses antara Sang Kuryang dengan ibunya sendiri yang bernama Dayang Sumbi. Ini juga pernikahan inses, saudara-saudara. Ya, dalam dongeng masyarakat Sunda. Kemudian kita melihat lagi juga di dalam dunia modern, ya, ada hubungan inses. Dan sekali lagi saya tegaskan, orang yang melakukan hubungan inses itu tidak semuanya mengalami cacat mental dan fisik, tetapi 80% mengalami gangguan. Jadi bisa saja keturunan yang disebut manusia purba itu adalah 80% yang tadi, ya. Contohnya adalah Dr. Bruce McMahon dengan putrinya Linda. Orang ini adalah seorang presiden dan CEO Agent Fund Amerika. Dia orang yang sangat kaya raya, tetapi juga dia melakukan pernikahan inses. Terlepas dari bagaimana sih kok itu bisa terjadi, saya katakan itu bukan urusan saya. Itu perasaan masing-masing. Saya tidak akan menjamah privasi orang lain. Tetapi yang sedang saya bicarakan di sini adalah tentang pernikahan inses itu sendiri. Kemudian kita melihat John dan Jenny Davis dari Australia juga melakukan pernikahan inses. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya sampaikan dari tadi sampai sekarang, apakah saudara bisa memahaminya? Oke, bagus. Kita lanjut lagi, saudara. Ada lagi orang yang melakukan pernikahan inses, yaitu Daniel dan Nick Cameron. Ini berasal dari Skotlandia, adalah adik kakak, satu ibu lain ayah. Ini juga pernikahan inses. Ya. Kemudian Patrick dan Susan adalah kakak beradik yang sejak kecil hidup terpisah. Sekali waktu mereka ketemu dan saling jatuh cinta. Mereka sadar bahwa ternyata antara si Patrick dengan Susan ini adalah kakak beradik, saudara. Tetapi apa boleh dikata, perasaan tidak bisa dipungkiri. Orang kalau sudah jatuh cinta, apapun akan dilabrak, saudara. Halangan rintangan seperti apapun akan disingkirkan. Sehingga Patrick dan Susan ini akhirnya dia melakukan pernikahan inses. Sekali lagi, ini hanya contoh-contoh saja. Bahwa anak-anaknya Adam dan Hawa yang begitu banyak, mereka saling melakukan hubungan inses. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itu, teori yang seperti ini tadi, Tuhan menciptakan manusia purba terlebih dahulu, setelah itu ini tidak diceritakan manusianya, seolah-olah Tuhan abaikan, kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu terjadi pembunuhan, lalu Tuhan memberi tanda kepada Kain, karena dia takut setelah melakukan pembunuhan terhadap adiknya yaitu Habil, kemudian Kain punya istri wanita purba, wanita-wanita hasil ciptaan Tuhan yang pertama. Sekali lagi, teori ini saya nyatakan salah. Gugur teorinya. Teori yang benar adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Setelah itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Lalu Adam dan Hawa itu punya anak, banyak sekali sesuai dengan perintah Tuhan untuk menjadikan bumi ini dipenuhi oleh anak-anak Adam dan Hawa. Lalu kemudian Kain dan Habil punya istri sendiri-sendiri. Setelah itu terjadilah pembunuhan antara Kain dan Habil. Habil dibunuh
oleh Kain. Setelah itu Kain diberi tanda oleh Tuhan karena takut. Tentu saja yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil. Kenapa? Karena Habil sudah dibunuh. Ini baru teori yang sesuai dengan kitab suci kita. Kita lanjut, saudara. Kalau begitu berarti Tuhan itu menciptakan manusia itu satu kali, tidak pernah dua kali. Manusia purba dulu, baru Adam dan Hawa, tidak. Satu kali. Ya. Apalagi tadi di dalam kitab 1 Korintus mengatakan Rabi Shaul bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Lalu kalau begitu yang berikutnya adalah Kain mendapatkan istri dari keturunan Adam dan Hawa juga, atau perkawinan inses. Yang ketiga, yang ditakuti oleh Kain adalah keluarganya Habil yang sudah dibunuh. Ya, saudara. Kemudian yang keempat, manusia-manusia purba yang selama ini orang menganggap itu adalah ciptaan Tuhan yang awal, sebetulnya adalah hasil pernikahan inses yang membuat intelektualnya sangat primitif karena hasil pernikahan inses tadi. Sampai di sini saudara bisa paham? Oke, lanjut. Lalu timbul pertanyaan yang lebih dalam dan kritis lagi. Lalu bagaimana dengan ditemukannya manusia fosil, manusia purba yang dites menurut ilmu pengetahuan katanya berusia jutaan tahun? Bukankah dalam kitab Beresit 1 ayat 1 sampai 2 memiliki jedah bisa jutaan tahun? Pertanyaan kritis ini pun harus bisa kita jawab. Sekalipun mereka menunjukkan bukti dengan berkata, bukti ini, ya ini berita yang baru saja masih hangat, ilmuwan Georgia pada hari Jumat 18 Oktober, jadi belum lama, mengungkapkan penemuan tengkorak berusia 1,8 juta tahun yang ditemukan di negara Kaukasus itu. Ia menyatakan penemuan ini bisa memaksa evaluasi ulang teori-teori evolusi manusia. Tengkorak digali di kota abad pertengahan Dmanisi, sekitar 100 km barat daya Tbilisi. Adalah tengkorak utuh pertama yang ditemukan dari periode itu. 4 sampel tengkorak lainnya ditemukan di situs itu, menunjukkan bahwa manusia purba merupakan satu spesies, walau tampilannya berbeda. Sampel Dmanisi disatukan dalam satu kelompok yang sebelumnya kami pikir teridentifikasi dari kelompok yang berbeda, kata David Lord Kipanidze, Direktur Museum Nasional Georgia. Ketika seseorang menyodorkan bukti seperti itu, kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus tetap konsisten pada kebenaran firman Tuhan. Apabila kita tidak menemukan jawabannya, bukan berarti kitab sucinya yang salah, tapi kitanya yang belum mendapatkan pencerahan, itu saja. Oleh karena itu saya membeberkan di sini tentang bagaimana bukti fosil manusia purba. Bukankah menurut ilmu pengetahuan bahwa terjadinya fosil itu akan memakan waktu jutaan tahun? Sebelum saya menjawab hal ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang asumsi orang
yang mengatakan bahwa bumi ini berusia jutaan tahun, saya katakan salah besar. Menurut kitab suci, bumi kita belum sampai 6.000 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu bagaimana penerangannya? Sangat mudah ketika Tuhan membuka pencerahan di dalam pikiran kita. Sekarang perhatikan penerangan saya. Mari kita akan kejar ayat ini, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Beresit pasal 1 atau Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim bergetar melingkup di atas permukaan air. Jadi dari ayat ini maka terlihatlah sebuah bayangan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Tetapi sumber cahayanya belum ada. Karena itu dikatakan belum berbentuk dan kosong dan kegelapan. Gelap. Karena tidak ada cahaya sama sekali. Ya. Tetapi kemudian ayat yang ketiga, perhatikan. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Banyak orang menganggap bahwa jadilah terang di sini bukan terangnya matahari. Karena mereka berasumsi bahwa matahari itu diciptakan pada hari yang keempat. Kembali lagi, penafsiran yang seperti ini juga saya katakan salah. Mari kita akan lihat lebih dalam penerangan saya, saudara. Jadi di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 ini, itu masih berbicara hitungan waktu 24 jam. Ya, dikatakan pada ayat yang ketiga, Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu Elohim memisahkan terang itu dari kegelapan. Elohim menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam, dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi kalau begitu, hari pertama itu Tuhan menciptakan sumber cahaya. Lalu pertanyaannya, sumber cahayanya apa? Saya katakan itulah matahari. Lalu bagaimana dengan ayat yang berikutnya yang mengatakan bahwa matahari itu diciptakan pada hari yang keempat? Oh, gampang sekali, saudara. Kalau Roh Kudus sudah membuka pencerahan kita, maka jawabannya ternyata sangat mudah. Jadi kalau dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, ini bicara hitungan waktu manusia. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Dari manakah sumber cahaya itu? Bukankah matahari diciptakan baru pada hari yang keempat? Coba kita lihat ayatnya di dalam kitab Beresit pasal 1 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 19. Saya akan bacakan. Dan Elohim berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk menjadi pemisah antara siang dan malam, dan akan menjadi tanda-tanda dan penentu waktu-waktu dan hari-hari serta tahun-tahun. Dan semuanya itu menjadi penerang pada cakrawala di langit untuk memberi penerangan di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan dua benda penerang. Benda penerang yang besar untuk menguasai siang,
dan benda penerang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan semuanya itu pada cakrawala di langit untuk memberi penerangan pada bumi dan untuk menguasai siang dan malam, serta untuk memisahkan antara terang dan gelap. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kebanyakan orang berpikir bahwa matahari baru diciptakan pada hari keempat. Padahal kalau kita membaca dengan sangat teliti, maka sangat jelas bahwa matahari itu diciptakan pada hari yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Kembali lagi kita mengacu kepada pola pandang orang Ibrani. Pola pandang orang Ibrani adalah cerita dulu baru detailnya. Nah, pada waktu kita membaca, ya, ini pada ayat 3 sampai 5 ini bicara kesimpulannya, lalu ayat 14 dan 19 itu bicara detailnya. Sekali lagi pola pandang Yahudi itu terbalik. Jadi gambarannya begini saudara. Ketika Tuhan menciptakan matahari pada hari yang pertama, di sana belum ada planet-planet lain untuk menjadi tanda penerang pada malam hari. Tanda apa? Tanda waktu. Ya, itu belum ada. Yang ada hanyalah matahari dan kegelapan. Tidak ada yang lain. Lalu pada hari yang keempat, disitulah Tuhan menciptakan planet-planet lain, sehingga planet-planet itu termasuk rembulan, itu bisa menjadi pemantul cahaya matahari. Di situ Tuhan menceritakan bahwa bulan itu lebih kecil dari matahari. Jadi dengan demikian saya katakan, pada ayat 3 sampai 5, Tuhan itu bicara tentang masalah penerang dan kegelapan. Sementara yang ayat 14 sampai 19 itu bicara tentang fisiknya seperti apa. Kalau di ayat yang ke-3 dan 5 kan tidak diceritakan, jadilah terang. Terangnya seperti apa? Saudara kan nyonyor, nggak tahu. Kan bingung kita saudara. Yang disebut terang itu seperti apa? Fisiknya belum dijelaskan. Paham saudara? Ya. Jadi pada ayat yang ke-3 sampai 5 Tuhan belum menjelaskan fisiknya sumber terang itu seperti apa. Baru ketika Tuhan menciptakan planet-planet yang lain sekaligus memperkenalkan fisiknya sumber cahaya itu. Pertanyaannya sampai di sini saudara paham atau tidak? Ya. Jadi ini sangat jelas sebetulnya saudara. Jadi asumsi orang yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari itu pada hari yang keempat salah besar. Karena pada hari yang keempat itu Tuhan menciptakan planet-planet lain sekaligus memperkenalkan fisik sumber cahaya tadi yang ditulis dalam ayat 3 sampai ayat 5. Jelas atau tidak? Halo? Ya, jelas sekali sebetulnya hal ini, saudara. Ya, jadi itu tetap pada hitungan hari. Maka kalau ada orang berkata Tuhan menciptakan alam jagat raya 6 hari itu bukan 6 harinya manusia, salah. 6 hari itu adalah 6 harinya manusia tetap. Kenapa? Karena acuannya adalah jadilah petang dan jadilah pagi. Ya. Ini. Jadi itu masih terus berbicara tentang waktu 24 jam.
Nah, pada ayat 14, sekali lagi saya tekankan, baru planet-planet lain diciptakan, termasuk bulan. Nah, disitulah cahaya matahari mulai dipantulkan cahayanya ke bumi. Sekarang ada matahari yang dibuat untuk pagi dan bulan dibuat untuk malam sebagai navigasi. Kalau orang naik kapal pada zaman dulu, ingat zaman dulu belum ada GPS atau Global Positioning System, belum ada. Lalu GPS-nya pakai apa? GPS-nya pakai ini loh, rembulan, planet-planet yang dijadikan sebagai penentu-penentu waktu. Makanya di sini dikatakan ya, sekaligus menjadi tanda penentu waktu, hari-hari, tahun-tahun. Ingat saudara, kalender Gregorian, kalender yang kita ikuti ini itu dihitung dari matahari. Ya, kalender Gregorian itu penghitungannya adalah matahari, makanya disebut kalender solar. Ya. Sementara kalender Ibrani itu menggunakan acuan bulan, bukan matahari. Makanya disebut kalender lunar. Ya. Nah, oleh karena itulah saudara, disinilah dua benda tadi berfungsi bagi dimensi waktu selanjutnya untuk menolong manusia di dalam kegelapan. Ya. Jadi yang diciptakan pada hari keempat itu bukan matahari, tetapi planet-planet lain. Karena matahari diciptakan pada hari pertama, tapi fisiknya seperti apa baru diperkenalkan pada hari yang keempat. Paham saudara? Ya, jelas sekali di sini. Kemudian kembali lagi kita kejar. Bagaimana dengan pertanyaan fosil tadi? Kejar terus dong pertanyaan ini. Ya. Sekali lagi saya katakan, proses terjadinya pengerasan sampai jadi fosil yang dianggap jutaan tahun sebenarnya bisa saja terjadi cuma dalam sehari saja. Bila ada pemaksaan kondisi panas dan proses kimia alam. Ingat, dunia ini pernah dibakar dengan api dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Dunia ini pernah mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dan khususnya ketika peristiwa Sodom dan Gomora itu, peristiwa di mana bumi ini betul-betul dimurkai oleh Tuhan. Dan itu bisa saja membuat manusia-manusia tadi menjadi keras, menjadi fosil, saudara. Mungkin saudara akan berkata, masa bisa proses kimia seperti itu? Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang satu penyelidikan, ini film ya, akan saya putarkan untuk saudara. Di sana ada serbuk merkuri ya, yang dibakar dengan api, dengan suhu yang tinggi, maka merkuri tersebut akan langsung mengeras dan menjadi seperti batu, saudara. Nah, proses kimia ini yang disebut dengan Pharaoh Serpent. Nah, kita akan lihat filmnya, saudara. Ini film ilmu pengetahuan ya, ini merkuri ya, yang dibakar. Nah, ini ada satu akuarium, nanti ditaburi merkuri, kemudian dibakar. Makanya kenapa kalau produk-produk kosmetik yang mengandung merkuri tidak boleh beredar. Dulu orang suka memakai kosmetik pemutih khususnya, ternyata ketahuan bahwa yang membuat putih itu ada campuran merkuri. Dan merkuri itu yang bisa mengakibatkan orang terkena kanker. Makanya kenapa kok
firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita itu memakan dengan pola Torah. Misalnya nggak boleh makan cumi, ya, nggak boleh makan kepiting dan sebagainya, atau kerang. Kenapa? Karena binatang-binatang itu mengandung merkuri yang cukup tinggi, saudara. Nah, kita lihat ini bubuk merkuri. Ini rumus kimianya. Ini ilmu pengetahuan loh, saudara. Ya, bukan trik foto, bukan, atau trik kamera. Nah, saudara lihat ini, ketika dipanasi, ya, nah ini barusan dikasih api, saudara lihat terjadi proses kimia, dan ini tidak memerlukan waktu jutaan tahun, hanya sekilas saja. Ya. Ini yang disebut dengan Pharaoh serpent atau ular Firaun. Ya. Ini keras ini seperti batu, saudara. Nah, inilah bukti-bukti bahwa umur dunia ini jutaan tahun itu jelas salah. Ya, saya tetap mempercayai 1000% bahwa kitab suci kita itu sudah benar adanya. Amin. Ya. Nah, ini saudara lihat. Ini langsung mengeras seperti batu, saudara. Ini proses-proses kimia. Tidak harus memakan waktu jutaan tahun. Saudara bisa lihat di internet, itu ada 10 proses kimia yang mengagumkan di YouTube. Semua itu bicara tentang ilmu pengetahuan, saudara. Dan proses kimia ini luar biasa, hanya dalam hitungan detik saja terjadi banyak perubahan. Ya. Nah, ini, seperti ini kira-kira. Jadi, terjawablah sudah dari apa yang saya sampaikan pada malam ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaat pelajaran ini bagi kita? Dari pembelajaran ini, saudara, saya menemukan beberapa pengertian di dalamnya. Atau rangkuman kisah ini. Kenapa sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi kutuk dan sebagainya. Karena ada campur tangan setan. Senjata setan yang paling ampuh adalah menanamkan bibit kekecewaan di dalam hati manusia. Sesaleh apapun orang, ketika hatinya mulai kecewa dan dia tidak bisa menguasai diri, maka yang terjadi orang pasti mundur dari Tuhan. Orang bahkan bisa menghujat Tuhan. Orang bahkan bisa melakukan tindakan semau gue, yang penting aku puas. Orang kalau sudah kecewa, itu berbahaya, saudara. Jadi hati-hati, jaga diri kita, agar supaya kita tidak mengalami kekecewaan. Kain kecewa kepada Tuhan, harusnya ada pemberesan. Tetapi Kain tidak melakukan pemberesan. Dia lebih baik bunuh adiknya. Karena adiknya lebih sukses. Persembahannya lebih diterima oleh Tuhan. Dia kecewa berat. Padahal sebetulnya ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman, berpikirlah bahwa Tuhan sedang membelokkan jalan hidup kita untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menjagai diri kita agar supaya roh kekecewaan itu tidak menguasai diri kita dan ditunggangi oleh kekuatan setan yang membuat kita jadi perusak segalanya. Malam hari ini saya percaya Bapak Yahweh memberkati dan memberikan kesuksesan untuk saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, saya minta tim musik naik ke atas. Kita